Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, selanjutnya semoga dibuka kembali al-hadisnya. Sore hari ini halaman 48. Halaman 48 baris yang paling bawah. Baris yang paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maudhi'il yamini. Bab tempatnya tangan yang kanan minasyimali dari tangan yang kiri fi sholati di dalam sholat. Bab yang akan menjelaskan tentang tempat tangan yang kanan dari tangan yang kiri. Artinya pada saat kita takbir pertama itu, lalu kemudian sendakep, nah itulah tangan kanan diletakkan di atas tangan yang kiri, di punggung telapak tangan, ya, punggung telapak tangan yang kiri. Akhbarona Suwaid ibnu Nasrin qala ambana Abdullah Ibnul Mubaraki an Zaidata qala hadatsana Asim ibnu Kulaibin qala hadatsani Abi anna Wa'il ibnu Hujirin akhbarahu, mengabarkan siapa Wa'il hu kepada Abi. Qala berkata siapa Wa'il, Wa'il ibn Hujirin. Qultu berkata saya, la'anzuronna, niscaya melihat sungguh saya, niscaya melihat sungguh saya ila sholati pada sholatnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana yusolli, sholat siapa Nabi. Jadi Wa'il bercerita, saya sungguh melihat langsung kepada sholatnya Rasulullah. Fanadzartu, maka melihat saya, Wa'il, ilaihi, kepada Nabi. Saya perhatikan betul. Faqoma, berdiri siapa Nabi, berdiri untuk persiapan sholat. Begitu berdiri, fakabbaro, maka membaca takbir siapa Nabi. Jadi langsung berdiri, langsung membaca takbir. Warafa'a, dan mengangkat siapa Nabi. Di saat membaca takbir, Nabi sambil mengangkat yadaihi, kedua tangannya. Hatta, sehingga hadata, lurus kedua tangan, biudhunaihi, dengan kedua telinga Nabi.
Jadi pada saat Nabi takbir mengangkat kedua tangan, lah posisi kedua tangan yang diangkat ini sampai lurus kedua telinga. Tangan yang kanan ya lurus telinga yang kanan, tangan yang kiri ya lurus telinga yang kiri, jangan dibalik ya. Tsumma wadu'a. Nah, tsumma kemudian wadu'a meletakkan Nabi yadahu pada tangan Nabi al-yumna yang kanan, tangan yang kanan diletakkan ala kaffaihi, ala kaffihi, di atas telapak tangan Nabi atau telapak Nabi al-yusra yang kiri. Kaffihi telapak Nabi al-yusra yang kiri, maksudnya telapak tangan yang kiri. Warusghi dan pergelangan tangan. Wasa'idi dan lengan. Nah, ini kita perhatikan. Setelah dicermati oleh Wa'il bin Hujrin, dia memperhatikan betul gerakan Rasulullah. Jadi ketika Nabi takbir pertama, ngangkat kedua tangannya lurus kedua telinga, kemudian begitu takbir Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, sendakep ini posisi tangan yang kanan atau telapak tangan yang kanan diletakkan di atas punggung ya, telapak tangan yang kiri dan pergelangan dan lengan. Ayo, coba kita sendakep di atas telapak tangan yang kiri. Lah ini tangan kirinya jangan ngemble ke bawah, jangan kewer-kewer ke bawah, di nempel ya, nempel. Jadi tangan yang kanan ini nempel di atas tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri. Pegang pergelangan tangan yang kiri, kemudian juga lengan. Nah, jadi jari-jarinya bisa sebagian ke lengan, kemudian juga di pergelangan. Coba pergelangan kita ditempelin dengan tangan yang kanan. Apa itu? Telapak tangan yang kanan tempelkan ke pergelangan yang pas pangkal telapak tangan itu, tangan yang kanan nempel, kemudian pegang. Nah, jadi numpang betul di atas telapak tangan yang kiri. Jangan sampai tangan yang kiri sekali lagi ngembleh ke bawah, jangan ya. Falamma maka ketika aroda menghendaki sapa Nabi ayyarka'a, bahwa rukuk siapa Nabi. Ketika Nabi menghendaki untuk rukuk, rafa'a mengangkat Nabi yadaihi kedua tangan Nabi. Mislaha semisal mengangkat tangan yang pertama tadi yang sampai lurus telinga. Mau rukuk sambil membaca takbir, kedua tangan diangkat lagi, Allahu Akbar. Nah, rukuk. Qala berkata Wa'il, wa wadu'a dan meletakkan siapa Nabi. Nah, ini di saat Nabi rukuk, posisi tangan di saat rukuk, meletakkan Nabi yadaihi kedua tangannya, kedua tangan maksudnya kedua telapak tangan, ala rubataihi di atas kedua lututnya Nabi. Nah, Allahu Akbar rukuk,
Nabi meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Jadi telapak tangan yang kanan memegangi di atas lutut yang kanan, yang kiri pun juga demikian. Suma kemudian lama ketika rofa'a mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepala Nabi. Kemudian ketika Nabi mengangkat kepala, artinya bangun dari rukuk, rofa'a mengangkat Nabi yadaihi kedua tangannya, mengangkat kedua tangan lagi, mislaha semisal mengangkat tangan, artinya sampai pundak tadi, telinga. Bangun dari ruku, mengangkat kedua tangan sama sampai telinga, cuman bacaannya bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi bangun dari ruku, mengangkat kedua tangan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah itu tsumma sajada, kemudian sujud sapa Nabi. Allahu Akbar. Nah ini nggak usah mengangkat tangan, mau sujud langsung sujud ke bawah, hanya membaca takbir saja. Faja'ala, maka menjadikan siapa Nabi di saat sujud itu, Nabi menjadikan kaffaihi kedua telapak tangan Nabi bikhidai lurus udhunaihi kedua telinga Nabi. Nah, perhatikan lagi, ketika Nabi sujud, kedua telapak tangan Nabi posisinya lurus kedua telinga. Jadi karena pembukaannya takbir pertama tadi lurus telinga, maka ya semuanya mengikuti. Termasuk di saat sujud, posisi kedua telapak tangan ini nempel di lantai, kemudian lurus kedua telinga. Tsumma qa'ada, kemudian duduk siapa Nabi. Ya, bangun dari sujud tadi. Allahu Akbar. Ya, duduk. Waftarosha, dan mengalaskan atau menjadikan alas sapa Nabi rijlahul yusra, rijlahu pada kaki Nabi al yusra yang kiri. Nah, di saat duduknya ini tidak asal duduk, posisi kaki yang kiri itu ditidurkan, telapak kaki itu ya, ditidurkan, dijadikan alas untuk duduk ya, jadi alas, jadi ganjel. Kemudian wawaddo'a, dan meletakkan Nabi kaffahu pada telapak tangan Nabi al yusra yang kiri, ala fakhidhihi, di atas paha Nabi, warukbatihi, dan lutut Nabi al yusra yang kiri. Ya, masih dalam posisi duduk tadi. Jadi duduknya itu bukan kaki dua-duanya ditekuk ya. Jadi yang kanan ini didirikan, telapak kaki yang kanan didirikan, kemudian telapak kaki yang kiri ditidurkan untuk alas duduk tadi, diduduki. Lalu kemudian Nabi meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha dan lutut yang kiri. Ya, diletakkan di atas paha dan lutut. Ya, paha itu kan di atasnya lutut. Jadi dipegang itu separuh di paha, separuh di
lutut. Tangan yang kanan ya di lutut atau paha yang kanan, yang kiri di atas paha yang kiri. Waja'ala dan menjadikan siapa Nabi hadda mirfaqihil aiman, hadda lurus mirfaqihi siku-siku Nabi al-aiman yang kanan, siku-siku yang kanan, ala fakhidhil yumna, ala fakhidhil yumna, di atas paha Nabi yang kanan. Jadi siku-siku kan telapak tangannya di atas paha, kemudian siku-sikunya juga di atas paha. Tapi lurus saja, lurus di atas paha, nggak nempel, nggak ditempelin gitu. Beda kalau telapak tangannya nempel, megang. Tapi kalau lengannya, yang penting lurus di atasnya paha itu. Bukan lurus artinya nempel ya. Tsumma qabadha, kemudian menggenggam siapa Nabi. Tangan yang kanan tadi, Nabi menggenggam ithnataini, 2. Yaitu prakteknya 2 min asabihi, dari jari-jari Nabi. Halaqah, membuat lingkaran siapa Nabi. Halqatan, satu lingkaran. Jadi Nabi kemudian menggenggam 2 jari ya, prakteknya jari ini, jari jempol ibu jari dengan jari yang tengah. Nah, lingkaran. Ya. Oke lah itu ya, oke. Buat lingkaran. Setelah itu sumarufa'a, kemudian mengangkat Nabi. Nah, ini posisi di atas paha, di atas paha dan lutut tadi ya. Setelah membuat lingkaran, satu lingkaran, ibu jari dan jari tengah, nah, lingkaran. Lalu kemudian Nabi mengangkat isba'ahu, jari telunjuknya. Nah, jari telunjuknya kemudian diangkat. Fara'aituhu, maka melihat saya pada Nabi, yukharrikuha, menggerak-gerakkan sapa Nabi pada jari telunjuk. Ya, begitu duduk, kemudian tadi buat lingkaran, jari telunjuknya diangkat, kemudian Nabi menggerak-gerakkan, uti-uti. Lah, jadi menggerakkannya prakteknya ke atas ke bawah ya, jangan ke samping kanan kiri. Jari telunjuknya geraknya ke samping kanan, samping kiri. Ojo. Ya, prakteknya itu ke atas ke bawah. Ya, berdoa sapa Nabi, maksudnya berdoa sini membaca tahiyat. Jadi begitu duduk pelek langsung at-tahiyah. Lah, posisi tangan ini sudah util-util, sudah bergerak jari telunjuk itu. Biha dengan jari telunjuk atau gerak tadi. Nah, insyaallah jelas sekali ya. Ya, tapi sebetulnya memang kalau dipraktekkan langsung itu wah tambah jelas. Insyaallah. Nah, nanti insyaallah ya, sekali-sekali atau kapan nanti di saat pengajian hari Minggu ya, akan kembali kita praktekkan tentang contoh ya salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya kita tambah jelas, tambah mantep bahwa salat kita sudah benar, salat kita sudah sesuai dengan contoh dari Kanjeng Nabi ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambah faham, tambah jelas, tambah barokah.